Saya Andi. Al-Katiri, Bapak. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Rismo. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter Aksan. Andi. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui? Bapak? Mau ingin siapa? Sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah sebentar. Kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat pada pejabat pengelola informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Siap. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui. Ya kan saya lawyer, Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kok kami dihadapkan dengan satpam. Padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame, itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa pejabat di sini yang menjabat PPID di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini, Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjabat pengadilan. Pak, saya izin ya. Ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong dulu kan satu dia. Ini apa telunjuknya, Pak? Ini apa? Ini enggak Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi Tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi mau sampai. saya mau sampai. Iya. Ini Saya lawyer, ini Pak. Bapak telunjuk. Saya juga hukum. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Ya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ketua. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Gini tahu abang maksudnya, orang kita kan di sono. Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada istilah orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu suratnya. kita terima. Oke. Ada prosesnya. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda terima. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat, Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 7. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut dan tentang keberlanjutan kasus ijazah Jokowi saat ini. Nah, kemudian teman-teman kata mereka di sini itu ataupun tanggapan masyarakat di sini, ya Pak Polisi sudahlah stop berbohong. Karena berbohong suatu saat akan terbongkar dengan kebohongan, gak takut kena karma, hai para pembohong. Jadi kata mereka itu memang selalu sangat benar karena Pak Polisi ini sedang berbohong dan sedang melindungi ijazah Jokowi. Jadi kata mereka, stopkan pembohongan yang telah kamu lakukan,
lakukan Pak Polisi, karena suatu saat akan terbongkar kebohonganmu. Bagaimanapun caramu akan menutupinya, tetap saja terbongkar. Jadi teman-teman, semoga para pembohong ini akan sadar dengan kelakuannya, karena memang sudah melebihi batas dan tidak tahu aturan, sudah melanggar aturan di negara Indonesia. Jadi teman-teman, Pak Presiden mohon dengan sangat biar kasus ijazah yang ngurusin TNI biar kelar. Selagi polisi yang menangani sampai ke kiamat pun mungkin nggak kelar. Jadi betul sekali pernyataan salah seorang masyarakat ini. Karena ya kalau misalnya Pak Presiden, kalau polisi yang menangani mungkin saja karena memang titipan Jokowi Pak Polisi ini mungkin saja tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Tetapi kalau Pak TNI yang membongkar dan yang menyelesaikan masalah ini dan yang menyeretkan Jokowi ke dalam penjara mungkin saja tidak memihak dengan kebohongan Jokowi dan mengatakan yang sejujurnya tentang kasus ini dan langsung ditangkap Jokowi ketika sudah terbukti. Jadi Pak Presiden sebaiknya serahkan saja di tangan Pak TNI karena Pak TNI bukan titipan Pak Jokowi. Kemudian teman-teman ya, sudah di Beckingen, Parcok dan Rektor hadapi RRT, botol JKW nabok nyeleh tangan, lempar batu sembunyi tangan mereka diadu domba habis-habisan demi menutupi kejahatan ijazah palsu Jokowi. Jadi teman-teman, maaf ya, saatnya kepolisian UGM KPU bersikap netral, objektif, terbuka dalam menangani pemilik ijazah tersebut. Jadi Jokowi lawak mihak RRT biar sampai proses pembuktian di pengadilan, biar status ijazah Jokowi bisa jelas berdasarkan aturan Kaldik UGM tahun 1985. Jadi ya, biarpun Jokowi yang melawan RRT ini, namun sudah terbukti bahwasanya ijazah Jokowi itu memang benar-benar palsu. Jadi kemudian teman-teman, buat apa ada polisi bila masih melindungi mantan presiden negara Indonesia ke-7? Apakah tidak bisa membedakan mana asli dan tidak asli? Mending bubar saja institusi kepolisian jika tidak menegakkan kesetujuan kebenaran. Betul sekali kata salah seorang masyarakat ini. Ya, buat apa ada kepolisian di negara Indonesia kalau memang melindungi kasus mantan presiden saat ini? Ya, karena ya bisa kita menilai bahwasanya foto ataupun ijazah Jokowi itu bisa kita membedakan mana yang asli, tetapi kepolisian ini memang tidak bisa membedakan. Karena memang kenapa? Karena memang sudah mengambil uang dari Jokowi ataupun sogokan dari Jokowi, makanya dia seperti itu tidak bisa mengelak lagi. Nah, kemudian teman-teman, Pak Polisi jangan mau menutupi perbuatan jahat dan direncanakan Mulyono sangat tidak diperkenankan menipu pemohongan rakyat Indonesia. Mulyono perlu ditangkap, diselidiki, dan diinterogasi kebenarannya. Jadi Pak Polisi tidak perlu menutupi kebohongan yang dilakukan Pak Jokowi ini karena memang sudah terbukti ijazah Pak Polisi ini betul-betul palsu. Jadi teman-teman, ya mungkin para masyarakat sudah mengetahui persengkongkolan antara polisi dengan Pak Jokowi ini memang sudah diketahui dan sudah dicurigai sebelumnya karena kepolisian ini memang titipan Jokowi dan tidak bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Jadi ya sebaiknya Pak Prabowo membubarkan dan tidak mengadakan konstitusi kepolisian saja karena kepolisian ini memang tukang bohong dan hanya memikirkan kepribadiannya sendiri. Jadi makanya Pak Presiden Prabowo harus mengambil tindakan dan menggantikan semua kepolisian saat ini titipan Jokowi karena mereka ini tidak mau kalah. Nah, kalau tidak digantikan semua kepolisian ini, maka seakan-akan Jokowi masih berkuasa di negara Indonesia. Sedangkan Jokowi saat ini adalah mantan presiden dan tidak ada kuasa lagi, sudah menjadi warga negara Indonesia terbiasa. Jadi dari cara dia menjawab muter-muter pakai pengacara itu saja sudah menunjukkan kalau tidak punya ijazah asli. Betul sekali ya, pernyataan Jokowi sudah memutar-mutar terus dan pakai pengacara segala macam dan dengan menghalalkan segala cara supaya kasus ijazah ini tidak akan terbukti langsung. Jadi bagaimanapun cara Pak Jokowi menutupi kebohongannya ini pasti akan terbongkar suatu saat nanti karena sudah diketahui oleh para RRT ini. Mari kita dukung RRT ini supaya pembongkaran dan pemalsuan ijazah ini bisa terbukti dan terang benderang di persidangan nantinya. Jadi khususnya kepala kepolisi atau penegak hukum yang mendukung Jokowi, tinggal pilih aja pengen punya sejarah yang dibanggakan rakyat atau dibenci rakyat. Misalnya kasus ijazah selesai dengan diharapkan
rakyat, tetap kalau yang bohong akan diingat selalu, ya. Jadi makanya kalau jadi penjabat itu jangan pernah memihak dengan kesalahan, karena suatu saat akan dikenang lagi oleh masyarakat kebohongan yang telah kamu lakukan dan tidak dipercayai lagi seperti Pak kepolisian ini, ya. Jadi makanya masyarakat sekarang tidak mau kalau misalnya ada konstitusi kepolisian. Lebih baik dibubarkan saja daripada bikin bingung dan amburadul negara kita hanya karena gara-gara ini. Karena kepolisian selama ini tidak mengikuti aturan yang ada di Indonesia. Nah, di era studio foto mengetahui syarat foto untuk ijazah karena selain sebagai jujuran juga menghindari kesalahan karena cetak foto butuh beberapa hari dan cukup mahal, betul sekali, ya. Sudah diketahui bahwasanya kalau dilihat dari kacamata ngibul, ijazah Jokowi itu adalah ijazah yang terbaik dan teruji karena untuk menunjukkan pembuktian keasliannya saja perlu campur tangan Bareskrim dan seorang rektor UGM turun langsung melindungi ijazah Jokowi ini. Itulah yang bodoh dilakukan oleh Ibu Rektor UGM ini karena ikut melindungi ijazah Jokowi padahal sudah terang benderang bahwasanya ijazah Jokowi itu memang benar-benar palsu. Jadi Ibu Rektor ini rela menjatuhkan harga diri dan nama sekolah UGM demi uang sogokan dari Pak Jokowi. Nah, itu tidak becus. Makanya masyarakat ataupun alumni UGM menanyakan dan meminta pertanggungjawaban Ibu Rektor UGM ini supaya nama sekolah mereka kembali lebih baik lagi. Karena Rektor UGM ini akan dicopot oleh Prabowo dan langsung diseretkan ke dalam penjara karena melindungi ataupun sudah terkait dengan masalah ijazah Jokowi ini. Jadi masih kurang apa lagi nih Pak Polisi untuk memeriksa orang yang memiliki ijazahnya palsu. Jadi makanya ya sudah kita mengetahui bahwasanya kepolisian ini memang betul-betul tidak mau ngalah dan tidak mau ngaku karena dia sudah mengambil uang sebanyak mungkin dari Pak Jokowi. Makanya mulutnya selalu mengelak dan mengotot ke mati-matian untuk membela dan melindungi ijazah Pak Jokowi. Jadi para hakim dan petugas penegak hukum di pengadilan kalau mengutamakan ketar-ketir dari UGM ke polis, teman-teman seakan-akan kuliah JKW semuanya sangat bisa direkayasa untuk berbohong. Jadi, makanya alumni UGM itu tidak berterima ketika tidak diadili rektor UGM.